Oke, jadi pertama itu kita masukkan lognya. Kalau di sini aku udah masukkan sih. Nah, masukannya itu by input atau output. Kalau yang di 2018 itu import export kalau nggak salah. Pergi ke load data, cari data las, terus ke data simpenanmu, cari data lasnya. Mana ya, pokoknya itulah, nanti di open. Kalau nggak salah ini sebentar, mana ya? Oke, coba. Nah ya, jadi ini data lasnya. Kalau udah kayak gini, nanti dicek dulu ini apa udah kecentang semua. Kalau udah gitu dirasa udah oke, gitu kan. Kalau belum dicentang ya dicentang gitu. Ini nama datanya, RAOB, kaliper, NPHI dan lain sebagainya. Kalau udah, nanti kita create new well, kasih namanya. Karena ini aku nanti trustnya udah banyak ya. Tanggal berapa ini? 5, 12, berarti 05, 12, 20, 23. Untuk bedainnya kalau ini. Oke, habis itu oh iya, sebelumnya buka data lasnya dulu. Tadi di dokumen. Mana data lasku? Mana data lasnya? Ini. Bukan ini. Cari well-nya benar, latihan trust. Terus kita cari kedalamannya. Ini di copy sampai full. Itu yang tulisannya start tip itu nanti kita taruh di top dip-nya. Terus untuk stop dip itu kita copy, kita taruh di bottom-nya. Terus habis itu untuk ini step-nya kita copy, kita masukin ke step. Terus nanti unit itu kita sesuaikan, karena ya sesuaikan di sini nih. Kalau dia F berarti ya feet, kalau dia meters berarti dia meters. Kalau udah kita oke. Kalau udah create new well tadi, kita loadnya sekali aja. Nah, kalau udah bunyi ting gitu kan, ini cukup kita close aja. Nah, nanti kita cari sumur kita tadi. Tadi sumurku kan yang ada kode tanggalnya ini. Bentar, mana sih ini? Nah, ini kamu bisa cek default, ini ada SH default. Ini berarti apa aja sih yang masuk di dalam data log kita. Maksudnya kita punya data log apa aja sih gitu. Nah, ini. Nah, kalau udah gitu kita mau ngeplot, pilih yang log plot, yang IP default. Di IP default ini ada beberapa pilihan. Kalau ini misalnya kosong, jadi misalnya kita tarik nih, misal kita mau 3 track. Kalau mau 3 track, kita klik, kita tarik. Nah, tapi masih kosong nih kalau kayak gini. Terus gimana ngisinya? Ngisinya itu ya ini defaultnya kita pencet kan. Nah, ini keluar. Nah, kita masukin kaliper, kita tarik, kita masukin ke track 1 misalnya. Terus dipnya kita tarik, kita masukin ke track 2 misalnya gitu. Tapi sebenarnya sama aja sih kalau dip. Jadi nggak usah di ini, nggak masalah. Terus misal kita butuh GR, mana GR? Ini GR kita tarik, masukin ke ini. Nah, gitu kan. Terus NPHI di ujung masukin gitu. Terus RHOB masukin lagi di ujung. Terus kita misal butuh apa tuh namanya, resistivity. Nah, bisa pakai RT, RXO. Nah, ini disesuaikan sama data masing-masing ya. Maksudnya
kamu punya data apa itu yang kamu masukkan gitu. Tapi ini secara manualnya gitu. Nah, cuman kalau kamu mau yang lebih apa ya bahasanya itu kayak kamu mau yang langsung jadi gitu kan dan udah disesuaikan gitu sesuai kebutuhanmu gitu. Yang dimana kita butuh triple combo ya udah kita masukin aja triple combo. Tag kita tarik, nah dia udah dengan sendirinya tuh ngeplot sesuai sama kebutuhan untuk triple combo yaitu ada GR, kaliper ini, terus ada resistivity dan ini di sebelah kanannya itu ada apa? Ada log neutron density-nya. Nah, kalau udah kita kalau mau cek di sini kita klik yang bagian atas ini kita cek. Oh, udah belum? Udah. Nah, untuk kalau aku biasanya untuk shading yang di ini pertama zona apa? Untuk litologi itu aku untuk biar gampangnya tahu oh ada zona non shellnya enggak itu biasanya aku ini sih aku pick di sini. Ini GR. Jadi kalau left side itu tandanya dia lebih kecil, kalau right side lebih besar gitu. Nah, di sini aku nulis 70. Kenapa 70? Kan tadi range-nya 150. Jadi dia anggapannya 70 itu titik tengahnya. Jadi 70 ke kiri itu dia dikatakan non shell, 70 ke kanan dia dikatakan shell gitu kan. Nah, makanya GR-nya di sebelah kiri berarti tandanya lebih kecil daripada 70. Nah, di sini kita cari sen. Bisa ditulis langsung HAN, bisa juga dicari lewat sini gitu. Kalau udah di apply, oke. Nah, di sini kan jadi ketahuan tuh mana sih zona-zona apa? Kira-kira reservoirnya. Zona-zona non shellnya. Kalau udah kita pick di ini juga area hobi. Di area hobi kita ke shading, ya kita ke shading. Pertama dicek dulu, oke ya gini sih normalnya sih kayak gini ya. Kita ke shading, terus di sini untuk kita membuat cross plotnya kita RHOB sama NPHI. Terus gimana kalau misalnya bukan RHOB sama NPHI, misalnya ada kemarin tuh CNPOK atau gimana gitu. CNPOC atau gimana gitu. Ya itu disesuaikan aja. Maksudnya menurut kalian dari pandangan kalian sendiri itu neutron bukan? Kalau memang iya dan di data awal tadi pas input lognya itu oh iya ini neutronnya. Bisa dilihat dari ininya juga sih sebenarnya satuannya kayak belakangnya. Nah, NPH itu biasanya DECP gitu satuannya. Ya disesuaikan aja misal kira-kira oh ini gini gitu. Makanya aku lebih senang pakai triple combo. Jadi kalau triple combo kan dia udah langsung disesuaikan gitu. Jadi kita langsung punya anggapan oh bahwa ini nih neutronnya gitu. Kalau udah ini shadingnya biasanya yellow sih. Nah, kalau udah apply ini bisa kalau mau ditambahin deskripsi shadingnya itu apa gitu. Misal aku tambahin misal HC maksudnya hidrokarbon gitu kan. Apply. Oke. Nanti kalau kita cek di sini oh ini ada keterangan HC. Nih, ini HC. Cuman kalau misalnya enggak pun enggak ada masalah, kita hapus pun dia akan ya udah kuning aja gitu. Terus ini kan nggak kelihatan gimana dong gitu kan. Nggak kelihatan gimana dong kalau nggak kelihatan kita ubah di sini fullnya bisa kita ganti ke 500, bisa ganti ke 1000, bisa kita ganti ke 200 tergantung kita butuhnya berapa disesuaikan aja gitu. Ini bisa kita lihat di sini mana yang dia ada cross plotnya. Punya aku ternyata sedikit ya guys ya. Nah ini terus dilihat dari mana lagi kira-kira. Nah udah kalau udah kayak gini kan kita diminta menentukan zona produktifnya. Itu bebas dari kita mau ngupload gimana. Kalau udah kayak gini kita ke bagian input lagi.
ke bagian load data, ada load zone tops. Nih, atau enggak kamu ke bagian well, ada manage zone tops. Nah, sama aja. Ada well, ada juga yang input ke data load. Ya, itu sebenarnya sama aja. Misal sini. Ya, oke. Kita ke new tops. Kita tulis formation tops. Oke. Kalau udah kita oke, kita close. Nah, kalau udah kita klik kanan di bagian yang sini, ya di bagian bawah. Tapi di track pertama kita klik kanan, kita pencet new track. Nah, new track. Kalau mau pindah-pindah gini, klik kanan, diseret. Klik kanan, diseret gitu ya. Oke, kalau udah ini kita klik kiri di track 1. Nah, stylenya kita ubah jadi zone. Terus untuk curve name-nya kita masukin tadi formation tops. Ini kenapa punya aku udah ada macam-macam? Ini karena sumbernya sama. Jadi sebenarnya dia udah kebaca di atas-atasnya. Cuman karena aku juga membuat baru, jadi ya udah kita ulang lagi formation tops gitu. Kalau udah kita apply, kita oke. Nah, gini. Kalau udah, yaudah sekarang kita tentukan mana yang kira-kira menurut kita ini zona reservoir kita nih gitu. Bebas ya kalau ini menentukan, silakan ditentukan sendiri. Oh iya, gini aja. Kalau mau menentukan, kalian bisa klik kanan di sini, new zone, kalian atur. Misal dari sini sampai ke sini. Pastikan pastikan kalau kalian ngupload zona, pastikan GR-nya atau gamma ray-nya itu condong ke kiri yang dia menyatakan non-shell, dan pastikan juga cross plot-nya ini mendukung gitu. Jangan sampai sebenarnya dia shell tapi ada cross plot, kan ada kemungkinan itu. Nah, kamu plot yang dia tuh sebenarnya gamma ray-nya itu ke kanan, malah condong ke kanan, atau dia nggak menunjukkan bahwa dia tuh non shell gitu, tapi kamu plot gitu kan. Terus apa namanya? Resistivity-nya itu dia nunjukin kalau dia tuh kandungannya air gitu, terus malah kandungannya air atau misalnya nggak ada isinya gitu misalnya. Maksudnya dia di rata kiri gitu kan, lebih condong ke kiri di sebelah sini, bukan di sebelah sini gitu kan. Terus kamu plot gitu, itu kan maksudnya kayak ya itu jelas-jelas nggak ada zonanya gitu loh maksudnya. Jadi diperhatikan ya kalau memang oh ini masih satu garis lurus kok, ini misalnya kamu garis oh ini masih masuk di dalam non shell, ya udah nggak masalah. Dan oh resistivity-nya juga bagus kok. Umumnya kalau yang ada apa ya bahasanya itu kayak kira-kira kemungkinan ada cadangan itu biasanya 2 ke kanan. Kalau 2 ke kiri itu biasanya dia condong ke air sih. Air atau enggak dia memang nggak ada isinya gitu. Pokoknya 2 ke kanan ya. Ingat-ingat 2 ke kanan gitu. Ini aku skip aja, nanti kalau aku udah ngupload zonanya nanti baru aku lanjut lagi videonya. Oke. Jadi setelah tadi aku coba pick beberapa apa namanya zona yang menurutku bagus. Jadi kalau dari aku sendiri sih dapat 5 zona ya. Kalian nanti dipilih ya sesuai zona yang kalian punya aja gitu. Nah, dari kelima zona ini kan kalau kalian mau lihat, nah ini versi kecilnya ya. Tadi aku perbesar jadi 200, dia kelihatan lumayan lah. Ya, walaupun kecil juga sih. Ya, segini-segini sih adanya. Cuman dari sini kan misal kayak zona 1 ini
dia kecil memang, tapi resistivity-nya mendukung dan apa namanya? Gamma ray-nya juga mendukung. Nah, zona 2 ininya nggak terlalu tinggi nih, nggak terlalu bagus nih resistivity-nya, cuman crossover-nya ini lumayan, crossover-nya lumayan besar gitu. Dan dia juga mendukung gitu. Itu makanya aku plot aja gitu. Nah, di sini juga di zona 3 ini walaupun resistivity-nya terhitung kecil juga, cuman karena ini lumayan banyak dan lumayan besar, jadi aku plot aja dulu gitu. Sampai nanti pas di data kuantitatif atau langkah selanjutnya kan bakal ketahuan, oh sebenarnya gimana, airnya banyak enggak atau gimana gitu. Untuk yang keempat juga gitu, walaupun ini kecil sekali, tapi karena dia nilai resistivity-nya juga lumayan tinggi, bagus ya hitungannya, jadi ya udah aku pick aja gitu. Dan untuk zona kelima juga sama nih, kalau zona kelima dia menurutku memang yang bagus sih, karena nilai resistivity-nya bagus, crossover-nya juga lebih bagus dari yang lainnya juga gitu. Oh, ternyata sampai 7. Data zona 6 juga sama karena dia besar, resistivity-nya juga terhitung bagus. Untuk yang ketujuh juga gitu ya. Dia ada crossover-nya walaupun di gamma ray-nya sempat ada perpotongan bahwa dia sempat ada shell-nya gitu. Jadi gitu. Nah, cuman kan ini kayak kalau kita lihat misalnya kita fullkan, ini kan zonanya ini kebanyakan di ini eh apa setengahnya setengah ke bawah gitu loh. Terus setengah ke atasnya kan nggak kepake tuh daripada kita apa namanya kita scroll terlalu banyak atau gimana kita bisa buat dia kita potong lah ibaratnya ya kita potong sih beneran beneran kita potong bukan ibaratnya lagi kita potong kita sesuaikan sama zona yang kira-kira mau mulai kita ini aja. Kalau aku ngambil di sini ini sekitar 2551. Nah, untuk motongnya di mana? Kita pencet ini. Atau di well-nya ini kita klik sebelahnya plot range editor, kita klik, kita ubah ke default range atau enggak kita add new, kita tambahin misalnya zona produktif. Tadi berapa? Di sekitar sini aku ambil nggak yang terlalu mepet ya. 2552. Oke. 2552. Terus untuk kedalamannya aku ambil di sini kemungkinan di sini ya. Sini aja deh berapa ini? Ini 3420. 3420. 3420. Scale-nya aku ambil rata-rata 500 saja. Oke, di apply. Nah, oke, kalau udah kita close aja, kita silang. Nah, ini kan dia lebih apa ya? Lebih padat jadinya tuh kayak nggak terlalu banyak gitu loh. Nah, kalau udah gini kita bisa ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita mau interpretasi. Interpretasi clay volume-nya. Jadi kita pencet ke interpretation, cari clay volume. Untuk clay volume sendiri ada single indikator, ini ada double clay indikator. Terus mana yang perlu kita centang gitu. Cukup di gamma ray sama density-nya. Terus ini apa perlu kita ganti dan lain sebagainya. Itu nggak perlu kita ganti. Memang dia udah setelannya dari situ. Kecuali kalau memang dibutuhkan, ini harus diganti dan lain sebagainya itu nanti gitu kan. Cuman untuk simpelnya centang aja gamma ray sama density, terus load save parameter set. Yang ini ya, ini. Terus kita ke all set. Kalau yang ini, kalau yang 2018 di current type itu diklik ke current type wells atau apa itu pokoknya yang all set, all well set kalau nggak salah. Nah, kita klik yang formation tops tadi, kita load from database, ini kita klik ya. Ini yes saja. Kalau udah kita run. Do you wish initialize apa? Initialize clay parameter plot? Klik aja yes. Nah, kalau udah dia muncul. Ini apa? Ini data clay volume kita gitu kan. Nih. Mana ya? Oh, ini full.
Bisa kita lihat misal kayak gini-ginilah datanya nanti. Nah, kita bisa cek sendiri ya, sesuaikan. Uh, ya, gitu. GR-nya, oke. Oke, lanjut. Eh, Tadi kan kita udah dapet clay volumenya ya. Dari interpretation ini kita tadi udah mengukur clay volumenya. Selanjutnya kita mau menghitung porosity dan water saturation. Kita bisa klik ini, tapi untuk menghitung ini kita perlu ada temperaturnya. Sementara kita belum punya data temperaturnya. Jadi gimana? Jadi kita silang dulu, kita masuk calculation, masukkan temperatur gradient. Nah, di sini untuk temperatur gradient kita dikasih kolom yang harus kita isi, dimana di sini ya apa tuh namanya kita harus masukkan gitu. Terus datanya diambil dari mana? Kalau dari yang kemarin abangnya jelaskan, itu tuh misalnya kamu ngambil data, ada yang dia perusahaan itu bisa ngasih ininya apa namanya datanya, composite lognya. Cuman ada juga yang dia nggak ngasih gitu. Lalu gimana? Ya pintar-pintar kita nyari sih sebenarnya. Kalau aku sendiri kemarin salah satunya ngelihat dari data lasnya. Kalau misal kamu dari data las, kamu cari temperatur. Nah, di sini ada BHT temperatur. BHT-nya berapa? 100. Nah, ini bisa kita copy. Kita masukkan ke yang kedua. Kenapa yang kedua? Karena BHT. BHT itu bottom hole temperatur. Cuman kalau memang nanti diketahui ada beberapa kedalaman dan diketahui beberapa temperatur, ya kita taruh di paling terakhir lah intinya. Karena bottom sendiri itu bottom hole itu berarti paling bawah, berarti kita kasih masuk kedalaman paling bawahnya, yaitu kita copy yang di stop dip-nya. Lalu yang ini kita isi berapa gitu kan, bebas sebenarnya, tergantung. Ini kita cari-cari dulu kira-kira ada lain nggak. Mat sampel temperatur ada, max temperatur dip, mat cake sampel temperatur, mat filtrate ada, max record temperatur, temperatur of mat, surface temperatur. Oh, ini ada surface temperaturnya 75. Surface temperaturnya di 75 degree. Berarti kita kasih masuk 75. Terus karena di surface, bentar ya, kita sambil cari-cari ya. BHT bottom hole temperaturnya 120, tapi 113. Oh, ini max recordnya.
Ini ya kalau aku sih ini juga kurang tahu karena kurang datanya dan kurang dijelasin juga kemarin. Jadi untuk DP-nya aku ambil yang paling tingginya aja sih 210 atau enggak kamu bisa masukin 0 juga bisa karena dia keterangannya surface kan. Surface itu dihitung dari rotary table atau ya berarti kedalaman di awalnya berarti 0 gitu sebelum masuk. Berarti kalau udah gitu, pokoknya ini kalau kita udah punya datanya kita langsung run. Oke, kalau udah kita close. Lalu di sini kadang tuh belum muncul di data kita sini temperaturnya. Misalnya belum muncul. Kalau belum muncul, kita bisa ke ini, kita bisa refresh, terus kita lihat lagi apa sudah masuk data temperaturnya. Nah ini udah masuk ya. Oke, kalau udah kita langsung aja ke interpretation tadi, kita ke porosity and water saturation. Di sini kita lihat di temperatur udah masuk data kita. Terus kalau udah kita neutron density kita ubah ke density, multi mineral analysis default kita centang, untuk dolomite kita pencet ke other. Ini temperatur unitnya disesuaikan, tadi Fahrenheit ya kita pakai Fahrenheit, kalau Celsius kita pakai Celsius. Untuk ini sendiri kita bisa coba-coba, bisa RC, bisa Indonesian, bisa juga dual water gitu. Karena punya aku itu Selo gitu, aku pakai Indonesia. Tahu Selo atau enggaknya sih sebenarnya kemarin tuh dikasih tahu dari abangnya. Aku kemarin nanya-nanya dan dikasih tahu. Cuman kalau itu dicoba-coba aja, kira-kira kamu yakin yang mana, Archie atau Indonesian gitu aja. Gampangnya perbandingan antara Archie sama Indonesian aja. Ini outputnya maksudnya nanti kalau kita udah run, dia bakal keluarnya sesuai yang dicentang ini. Terus kita ke plot option. Dari data yang ada, dari data itu udah diketahui belum ada dia kemungkinan oil atau gasnya gitu. Kalau belum ya udah kita pencet booth keduanya juga boleh. Terus ini make total porosity kita centang, display clay-nya kita centang, display ini semua kita centang. Kalau udah kita load or save parameter set. Kita ke all set, pencet yang clay volume, load from database, kita oke. Do you wish ini kita yes lagi. Oke. Nah, nanti muncul ya kayak gini. Oke, kita perbesar. Di sini ada data gamma ray kita, ada data porosity SW atau zona-zona kita. Di sini ada porosity inputnya, ada resistivity kita, ada salinity. Ini kurang tahu yang tiga ini. Terus ada saturasi kita, ada porositas, nah dan lain sebagainya. Ini di litologi juga kita dijelasin apa jenis batuan penyusun di zona-zona reservoir kita. Tahu dari mana? Kita bisa scroll di sini nih. Oh, ada sandstone, limestone, dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau udah kita klik di litologi dulu. Kita klik kiri di litologi, kita ke shading. Nah, untuk yang ini kita ganti ke shell semua. Ini kita ganti ke shell. Pokoknya yang ini shell ya. Kalau kita ketemu disperse, laminate, struktural, kita ganti ke shell. Kalau memang nggak ada ya udah nggak usah. Kalau udah kita apply, kita oke. Nah, misal kita perbesar ya, jadi 500 misalnya. Untuk defaultnya kita ubah ke yang zona-zona produktif misalnya. Nah, ini kelihatan kan? Oh, penyusunnya apa nih? Ntar kita scroll dulu. Oh, limestone. Limestone, zona pertama limestone, zona kedua oh sandstone, zona ketiga oh campuran ketiganya. Ternyata ada coal juga nih kalau nggak salah. Porositas. Oh, kalau yang kosong gini porositasnya berarti besar. Ini ternyata porositasnya kecil, guys ya. Ini lumayan besar. Yang ketiga ini, untuk yang keempat itu kecil, dia penyusunnya malah shellnya lumayan banyak nih. Nah, untuk yang kelima nih bagus nih. Ya, kalau kita lihat tuh apa sih namanya? Limestone, penyusunnya ada limestone sama ada sandstone gitu. Ini porositasnya ada, ini kalau yang 6 sandstone kebanyakan.
Kalau yang ketujuh ini kebanyakan sandstone juga gitu. Oke, itu untuk peak apa tadi? Porosity dan water saturation gitu ya. Tuh kalau udah kita bisa lanjut ke interpretation, ada cut off and ini. Pokoknya yang inilah cut off. Kita cari cut off-nya. Mana tadi? Oh ini. No. Nah, untuk cut off itu sendiri kita nggak macam-macam, kita langsung load and save parameter set, kita ke all set, pilih yang porosity SW, terus kita load ini kayak tadi sama, terus kita kalau udah kita run, ya kita lihat plotnya. Nah ini ya, ini apa? Ini menunjukkan zona-zona kita, apa ya bahasanya tuh, apakah dia itu ada cadangannya sama ekonomis enggak gitu. Kalau reservoir flag atau yang hijau itu tandanya kita punya cadangan nih, bagus nih cadangannya gitu kan. Cuman kalau yang merah itu ekonomis atau enggaknya gitu. Nah, kita bisa ubah untuk biar lebih jelas, kita bisa ubah untuk yang 20. Pokoknya dari ketiga ini ya, yang ada scale-nya 20 kita ganti 5 aja. Sebenarnya ini opsi aja sih, nggak wajib. Cuman untuk apa ya bahasanya, untuk biar lebih jelas aja gitu. Nah, gitu ya. Ini ubah 5. Oke, kalau udah kita oke. Biar lebih kelihatan jelas aja sih. Nah, gini ya. Oke, mungkin itu kalau udah. Oh ya, kalau memang kalian mau nge-save per 1 jam, maksudnya misal yang ini, yang pertama ini, clay volume, mau kalian save, itu kalian bisa pencet ini. Nah, ini ada Microsoft Print to PDF. Ini scale-nya bisa kalian atur, mau full kah atau mau gimana, terserah. Ini kedalamannya bisa kalian atur, ya. Terus kalau udah, kalian pencet ke ini, oke. Masukkan ke ini kalian, ke file kalian, kasih nama, kalau klik save gitu. Nanti dia muncul gitu. Kalian bisa per 1 ini bisa kalian save, per 1 ini bisa kalian save dan lain sebagainya gitu. Ya. Kalau udah terus kalau udah gimana? Kalau udah ini kita kembali ke yang ini tadi, apa tuh namanya? Plot water saturation. Kan ada beberapa nih yang kita nggak tahu, dan kemarin kalau dari abangnya tunjukin kan ada beberapa aja yang kita butuhkan gitu. Nah, beberapa yang kita butuhkan ini kita kasih masuk dan ada yang kita hapus gitu. Kayak ini, apparent matrix kita hapus saja, kita klik delete. Oke, matrix kita delete, logiknya juga kita delete. Untuk saturation, porosity, litologi nggak usah. Ini yang dua ini seingatku di delete sih. Ya, ini juga di delete. Tapi kan ada beberapa nih, kayak yang belum masuk, kayak SW dan lain sebagainya. Nah, kita cari tadi mana yang SW. Ah, ini SW. Nah, water saturation kan. Ini kita klik kanan, kita klik ke ini. Apa tuh? Copy track. Kalau udah, kita klik kanan di sini. Kita pencet ke paste track. Nah, nanti dia muncul. Ini litologi kita juga bisa kita atur besarnya, misalnya ini edit format. Untuk ke grid, kalian bisa atur ininya, ketebalan dari penampangnya ini. Misal litologi kita mau kasih perbesar 4. Terus untuk tadi yang terlalu besar 2 ini kita ubah ke 1,3 misalnya gini. Nah, jadi gini. Nah, kelihatan kan dia lebih besar, jadi lebih jelas gitu. Untuk yang lainnya lebih kecil gitu. Nah, udah kalau udah ini, satu lagi kita butuh neutron density. Untuk neutron density-nya kita bisa pakai yang data sebelumnya. Mana? Ada neutron density. Oh, bukan yang ini. Yang ini.
Ini data pertama, ini data kedua. Lalu neutron density. Ini kayaknya, oh iya ini. Ini juga bisa kita copy. Kita kasih masuk ke sini misalnya nih. Klik kanan di sini ya. Paste track. Oke. Nah, ini jadinya. Ini ya. Itu sih. Nah, terus ini kan 4. Oh, misal mau kita ganti, bisa kita klik di sini. Oh, salah. Kita klik ke edit format tadi. Kita ke grid. Grid ini ada yang kosong nih, namanya nih. Nah, ini kita ubah gitu ya. Guys, mungkin itu aja sih. Terus untuk selanjutnya perhitungannya gimana? Perhitungannya mungkin nanti aku jelaskan di ini lain mungkin. Nanti. Oke, bye-bye.